Salam sejahtera dan selamat pagi untuk saudara sekalian yang sedang mendengarkan renungan online pada hari ini. Kembali kita bersyukur karena atas seizin Tuhan, kita dapat bangun dan memulai aktivitas kita. Namun marilah kita memulai hari ini dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan saya akan memimpin kita untuk masuk di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami diberikan kesempatan untuk bernafas dan bangun di pagi hari ini. Pada kesempatan pagi hari ini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan karena kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pada pagi hari ini saya akan membawakan renungan dengan judul Pemanis Buatan. Bahan renungan hari ini akan saya ambil dari Roma 16 ayat 17 sampai dengan yang ke-24. Namun saya hanya akan membaca ayat 17 sampai 18 saja. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan hanya membaca tetapi melakukan firman ini dalam hidup kita. Pada masa sekarang ini lebih banyak orang yang memfokuskan diri tentang asupan makanan yang mereka makan. Salah satunya adalah menghindari gula. Tetapi tidak sedikit orang yang menghindari gula, namun mereka masih ingin mencicipi manisnya gula, sehingga mereka menggunakan yang namanya pemanis buatan. Tahukah saudara bahwa pemanis buatan diduga kuat berbahaya bagi kesehatan tubuh? Pada tahun 1970, pemanis buatan jenis siklamat diduga menyebabkan kanker, sehingga peredarannya ditarik dari pasaran. Tetapi saat ini pemanis buatan yang namanya siklamat itu sudah tidak beredar di pasaran. Namun demikian, masih banyak orang yang juga sangat berhati-hati dalam penggunaan pemanis buatan ini. Dan selain kita perlu mewaspadai akan pemanis buatan yang memasuki tubuh kita, kita pun juga harus berhati-hati terhadap pemanis buatan yang merasuki pemahaman kita. Inilah yang menjadi wanti-wanti dari Paulus kepada jemaat Roma di penghujung suratnya. Setelah kita mengetahui kebenaran, maka janganlah lekas kita mencondongkan telinga kita untuk mendengarkan pengajaran-pengajaran yang tidak sehat. Paulus sangat berhati-hati sekali dan sangat memperingati jemaat Roma karena itu adalah hal yang sangat berbahaya. Orang yang terkontaminasi oleh ajaran-ajaran yang tidak sehat, maka lambat laun kehidupannya baik di dalam perkataan ataupun perbuatan akan menjadi menyimpang dari Allah. Dan ternyata saudara, bukan hanya Paulus yang memiliki pemahaman dan concern perhatian khusus akan hal ini. Dalam perjanjian lama pun, sampai ke perjanjian baru, baik itu dari para nabi, sampai kepada para rasul, dan sampai kepada zaman sekarang ini, pengajaran sesat yang tidak sehat itu masih terus ada dan masih kita perangi sampai saat ini. Maka kita harus menghindari yang namanya pemanis buatan ini yang memasuki pemahaman kita. Karena tidak selamanya yang manis itu enak, baik untuk tubuh ataupun pemahaman kita. Termasuk kata-kata atau pengajaran itu sendiri. Yang terlalu manis dapat merusak tubuh ataupun kerohanian kita. Apa yang menjadi tantangan kita pada zaman sekarang ini? Banyak sekali pengkhotbah yang mengandalkan karunia berbicara dan karismanya berkhotbah dengan mengumbar janji Tuhan yang manis. Semisal masalah persembahan. Jika kita berinvestasi kepada Tuhan lewat persembahan, maka Tuhan akan membalas sampai 1000 kali lipat. Jelas ini salah. Kemudian, jika kita mau barang atau sesuatu, lalu kita beriman kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kepada kita barang tersebut atau hal yang kita inginkan. Jelas ini juga salah. Maaf kata, kita tidak bisa menempelkan predikat karyawan kepada Tuhan. Karena kita tidak bisa mengontrol atau mengendalikan Tuhan.
Sebaliknya, melalui Alkitab dan memandang Alkitab melalui kacamata pengajaran yang sehat, barulah kita menyadari bahwa hidup ini adalah kasih karunia Tuhan semata. Berhati-hatilah, saudara. Tidak selamanya yang manis itu baik. Terutama firman Allah yang dilumuri oleh kata-kata pemanis buatan, itu sangat merusak kerohanian kita. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, ampunilah kami tatkala kami senantiasa salah di dalam memandang firman-Mu, sehingga kehidupan kami menjadi menyimpang dan mendukakan hati-Mu. Kami mau Tuhan agar kami senantiasa diberikan hati dan pikiran yang diterangi oleh Allah Roh Kudus, sehingga kami mampu membedakan pengajaran yang sehat dan yang tidak sehat. Kiranya Engkau beranugerah kepada kami, dan kiranya Engkau juga menolong kami di dalam sepanjang aktivitas kami hari ini. Kami mendapatkan pimpinan serta perkenanan-Mu, agar pada hari ini kami boleh hidup benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.